Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan yang ketujuh, yaitu pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Yang terhormat Bapak Fandro Atasijawa. Kita masuk ke dalam pengertian kolaborasi. Nah, kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktek bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan lingkup praktek mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. American Medical Association 1994. Nah, dapat disimpulkan dari pengertian kolaborasi ini adalah proses di mana seorang dokter dan perawat merencanakan dan praktek bersama-sama sebagai sebuah tim kesehatan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu penyembuhan, pemulihan, dan kepuasan pada klien atau pasien. Lanjut, bekerja bersama dalam kesetaraan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dan dokter. Jadi, bekerja sama dalam kesetaraan artinya yang sama dengan hubungan perawat dan dokter. Peran perawat dan peran dokter akan menjadi satu dalam kolaborasi tim. Dihargai bila terlihat secara fisik dan intelektual saat memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktek profesional keperawatan dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk, pengembangan kerjasama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. Lanjut, kita masuk ke dalam kriteria kolaborasi. Nah, kriteria kolaborasi ada 5. Yang pertama, adanya rasa saling percaya dan menghormati antara dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Yang kedua, saling memahami, menerima keilmuan masing-masing. Nah, yang ketiga, memiliki citra diri positif. Yang keempat, memiliki kematangan profesional yang setara yang timbul dari pendidikan dan pengalaman. Seorang dokter dan seorang perawat harus memiliki kematangan profesional yang setara. Yang kelima, mengakui sebagai mitra kerja bukan bawahan dan keinginan untuk bernegosiasi. Jadi, seorang dokter tidak boleh memiliki rasa bahwa dokter adalah atasan, dan perawat tidak boleh memiliki rasa kalau perawat itu sebagai bawahan. Jadi mengakui sebagai mitra kerja bukan bawahan, sama-sama memiliki peran penting dalam suatu tujuan utama. Perasaan saling tergantung, interdependensi, untuk kerjasama dan bekerja sama. Kita lanjut ke interdisiplin. Nah, interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci, termasuk di dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas, dan masing-masing profesi
saling ketergantungan dan integrasi atau satu sama lain. Kita masuk ke dalam pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Nah, pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional yang terdiri dari perawat, dokter, tim kesehatan lainnya, maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya pada pasien sakit jiwa. Lanjut, nah, di sini dapat dilihat pelayanan dan kolaborasi interdisiplin di rumah sakit. Nah, anggota tim kesehatan meliputi perawat, dokter, fisioterapi, pekerja sosial, ahli gizi, manajer, dan apoteker. Secara integral, pasien adalah anggota tim yang penting. Jadi setiap anggota tim kesehatan memiliki peran masing-masing dalam berfokus pada klien atau pasien. Lanjut, dokter dan perawat melakukan kolaborasi. Peran dokter sebagai medis, sedangkan perawat sebagai keperawatan, memberikan asuhan keperawatan. Nah, tim keperawatan akan sukses jika seluruh anggotanya menjadi perawat yang baik. Perawat yang baik dapat bekerja sesuai dengan yang pertama, harapan dan kebutuhan klien yang terpenuhi, standar praktek yang memenuhi syarat, dan standar kerja yang maksimal. Lanjut, perawat yang baik dapat melakukan pelayanan keperawatan yang bermutu secara internal dan eksternal. Nah, yang menilai bahwa perawat yang baik dapat melakukan pelayanan keperawatan yang bermutu yaitu konsumen atau klien atau pasien. Nah, proses kolaborasi. Proses kolaborasi itu yaitu kontrol kekuasaan, lingkungan praktek, kepentingan bersama, dan tujuan bersama. Kita masuk kolaborasi interprofesional. Nah, kolaborasi interprofesional adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan perspektif unik satu sama lainnya dalam memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Nah, salah satu contoh kolaborasi interpersonal diilustrasikan oleh pertemuan bersama antara Virginia BON dan Board of Medicine pada tahun 1970-an. Kolaborasi interpersonal, Francisek praktek. Transisi ke praktek. Sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan untuk berinteraksi dengan berbagai individu, profesional dan non-profesional dalam peraturan perawatan kesehatan. Kolaborasi interpersonal. AACN bersama dengan
5 organisasi lainnya mendirikan Interprofessional Education Collaboration (IPEC) yang berkomitmen untuk memajukan pengalaman belajar antar profesional dan mempromosikan perawatan berbasis tim. Misi IPEC adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini dan yang baru mahir dalam kompetensi untuk praktek yang berorientasi pada komunitas dan berorientasi pada populasi, berpusat pada pasien, kolaboratif dan interpersonal. Interpersonal Education Collaboration 2016. Area sasaran yang direkomendasikan untuk perhatian lebih besar termasuk 1. Menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli. 2. Mengubah pendidikan. 3. Berkolaborasi dan memimpin. 4. Mempromosikan keragaman. 5. Meningkatkan data. Kolaborasi interprofesional transformasi pendidikan. Mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. IOM 2011. Program residensi perawatan direncanakan untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum program residensi Bradnet al. 2014, Spector et al. 2015 meliputi 1. Kurangi kesalahan pengobatan. 2. Minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres. 3. Kemudahan penyesuaian ke dalam praktek klinis. 4. Meningkatkan kepuasan kerja. 5. Meningkatkan kepercayaan diri perawat. Kita masuk ke dalam elemen kunci kolaborasi dan interdisiplin tim. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. Yang kedua, produktivitas maksimal secara efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Keempat, meningkatkannya kohesivitas antara profesional. Kelima, kejelasan peran dalam berinteraksi antara profesional. Keenam, membutuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Nah, kita masuk ke dalam hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama, ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetensi interpersonal. Yang kelima, status dan kekuasaan dan individu itu sendiri. Nah, kesimpulan dari materi yang tadi, untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat, dokter, dan tim kesehatan harus berkolaborasi satu dengan yang lain. Kolaborasi yang efektif antara anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas.